Hello guys, kemarin gue abis dapat surprise ya, karena tiba-tiba ada salah satu viewer gue yang nawarin buat minjemin mainannya. Gak nyangka gue ya, channel iseng-iseng gue ternyata ada juga orang yang mau nonton dan bahkan sampai mau minjemin mainannya dia dari jauh lagi ya, dari Surabaya. Jadi gue makasih banget buat viewer gue yang namanya gak mau disebut ya. Dan hari ini gue akan coba review. Ini adalah Transformation Havoc. Ini adalah third party dari Combiner Menasor, tapi ini versi komik IDW ya. Jadi mainan ini sebenarnya udah cukup lama dan gue beruntung banget ini gue dipinjemin ya. Dan hari ini kita akan cek mainannya satu persatu. Tapi kayaknya untuk ngetransformnya gue nggak akan masukin ke video ya, karena mungkin kalau kalian mau cari cara transformasinya mungkin kalian bisa cari di video-video lain yang udah lama beredar. Karena kalau gue lihat video transformasinya stres juga men. Kayaknya gue nggak akan kuat ya, apalagi untuk ngetransform 5 figur ini. Oke guys, sekarang kita lihat dulu ini packagingnya semua ada 5 set ya. Pertama ini adalah Revolt ya, ilustrasinya kayak gini, keren banget. Ini si drag strip ya sebenarnya ya, tapi namanya nih Revolt. Terus ini juga ada si Overturn, ini si Dead End ya, si Dead End. Terus ini ada si Carnage atau si Breakdown ya, si Breakdown. Terus ada si Disorder atau si Wild Rider ya. Ini namanya dipleset-plesetin. Dan terakhir yang paling gede dan paling ngeri banget transformnya, ini si Powertrain atau si Motor Master ya. Dan dia jadi ketuanya geng Stunticon ini ya. Oke guys, abis ini langsung aja kita cek figur dalamnya. Oke, pertama kita lihat dulu mode mobilnya ya, karena dari box ini semuanya keluar di mode mobil ya. Dan di review ini gue nggak akan repot ya, gue nggak mau repot-repot ngetransform ini di depan kamera. Satu, karena susah banget ya, ini third party, pasti mainannya detail, tapi transformasinya juga lebih rumit pastinya. Kedua, ini mainannya udah cukup lama ya, jadi plastiknya tuh udah agak-agak kerasa keropos gitu. Dan ketiga, ini karena mainan belum punya gue. Jadi gue nggak mau resiko ngerusak ini saat transform di depan kamera ya, yang lebih susah. Jadi gue akan hati-hati banget ngetransformnya. Jadi gue akan review mode mobil dulu, terus gue review mode robot, dan terakhir nanti kita akan lihat mode combinernya. Oke guys, yang pertama Stunticon yang pertama ini ada si Breakdown ya kalau nggak salah ya. Mode mobil seperti ini. Oke ya, mobilnya futuristik banget, warna putih. Kita lihat di sini bannya, ini bannya ban karet guys, semuanya dikasih ban karet ya. Dan di sini detailing sampai ininya ya, apa namanya nih, cakramnya ya. Wah gila, gokil nih. Dan di sini ada slot buat naruh spion ya, ada 2. Tapi yang satu hilang, jadi gue copot aja dua-duanya biar kelihatan bagus ya. Bagian belakangnya warna biru, dicat warna lampunya ya. Semua kacanya dibikin opaque warna hitam gelap, nggak kelihatan dalamnya. Bagian atasnya seperti ini ada warna merahnya. Gue nggak tahu nih mobil apa, cuman futuristik banget guys. Bagian lampunya juga ada cat silver sedikit, grill depannya juga di sini. Nice. Bagian bawahnya ini dia. Ini udah dikasih stiker Decepticon sama yang punya ya. Oke guys, ini untuk si Breakdown. Nanti kita lihat mode robotnya ya. Terus yang kedua ini si Dead End ya, kalau nggak salah Dead End. Dead End mode mobil seperti ini, desainnya beda ya. Kalau yang tadi lebih sporty, yang ini lebih elegan ya. Ada detailing catnya juga di sini ya, nice banget. Warnanya warna-warna klasik gitu, warna marun. Catnya ada silver di sini. Peleknya beda guys, jadi ini lihat detail banget ya. Tuh peleknya semua beda, rimnya jadi mode-nya memang beda. Biasanya kalau pabrikan kan sekali cetak gitu ya biar banyak, tapi ini dibikin beda. Di sini juga ada detail-detail cakramnya juga. Lampunya di sini dikasih beda material ya, bukan cuma dicat tapi pakai plastik transparan gini. Jadi keren banget, dan di dalamnya ada detailing-detailing jadi kelihatan ada efek kristal gitu. Wah, nice banget ya. Spionnya di sini dari karet ya, dari karet. Jadi ini gampang getas mungkinnya lama-lama, dan mungkin bisa copot juga kayak yang punya si Breakdown. Bagian belakangnya kita lihat sini juga dicat, agak berdebu dikit ya, tapi nggak apa-apa. Terus di sini juga ada detail-detailing mesinnya. Bagian bawahnya seperti ini, lihat bersih banget ya, keren banget ini. Ini si Dead End. Oke, selanjutnya, wah ini yang paling keren nih mode mobilnya nih, si Wild Rider ya. Nice,
Warnanya dia sekarang catnya pakai doff gitu ya, warna merah, warna hitamnya juga hitam ngedoff ya. Oh nice banget, nggak hitam banget sih, ini kayak gunmetal sebenarnya ya. Nah di sini ada detailing-detailingnya, bolong-bolong coy. Ininya juga pakai karet spionnya, dan peleknya juga beda. Di bagian belakangnya seperti ini, nggak ada catnya tapi gue suka si Wild Rider ini karena ya itu kombinasi warnanya dan mode mobilnya juga gue lebih suka ini ya, kayak mobil asli gitu ya, sama sih kayak ini, cuman ini gue nggak terlalu suka warnanya ya. Bagian bawahnya juga ini, wah kepalanya hilang nih, ini kayaknya buat slot senjata ya, gue nggak tahu deh. Kita juga dapat senjatanya sih guys, tapi gue belum gue kulik nih senjatanya nih. Jadi tiap figur ini sebenarnya dapat senjatanya, cuman gue nggak tahu nih ada weapon storage atau enggak ya. Dan wow, ini dia si Dragstrip. Ini paling beda sendiri ya, karena dia mobil balap apa nih. Dan gue nggak tahu apakah memang bannya dua yang di belakang keluar gini ya, mirip Formula One ya, yang buat track lurus doang kali ya. Sini udah ada logo Decepticon juga, dan ini stikernya pakai Toy Hex kayaknya nih. Ya karena ini bagus banget stikernya. Bannya gede di belakang sini, dan ini pakai ban karet semua. Terus di sini ada komponen mesinnya dicat warna gold, ada kepalanya sini nongol dikit ya. Kokpit buat pengemudinya, di sini ada nomor 11 ya. Bagian belakang seperti ini ya, ini ada spoilernya di sini. Bagian bawahnya lihat rapi. Oke, ini si Dragstrip. Gua nggak bisa komen lebih banyak soal mode mobilnya, tapi yang jelas ini nice banget detail-detail catnya semua. Tapi part-partnya lumayan kerasa tajam nih, ada ya part-part yang tajam. Dan hati-hati aja, gampang patah kalau kalian salah pegang ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena yang terakhir ini nih, bosnya nih si Motor Master. Aduh, susah banget nih. Gue pinggirin dulu. Motor Master, ini dia. Lihat guys, gede banget ya. Ya ini ukurannya ya, kalian mau tahu. Panjang-panjangnya dia hampir 37 cm ya. Tingginya kalau mode mobil 13 cm ya, 13 cm. Dan kalau yang mobil yang tadi ukurannya 16-15 cm ya. Nah, Motor Master ini ya gua terima dalam kondisi tidak baik-baik saja ya, walaupun pemiliknya baik banget ya, udah minjemin. Sayangnya yang Motor Master ini kayaknya saat dia lagi transform buat mau dikirim, karena mainannya mungkin udah cukup lama ya, plastiknya gampang pecah, bagian tangannya patah. Tapi akhirnya dikirim juga ya, dalam bentuk tangannya patah. Dan setelah gua cek ya, gua coba perbaikin tangannya ya dengan perbaikan yang semaksimal yang gue bisa ya. Gue kasih pin, tapi emang rada susah ya, jadi kayaknya bagian tangannya nggak akan terlalu kuat juga. Tapi paling nggak bisa nempel dikit lah untuk review ini. Dan setelah gue coba main-mainin si Motor Master ini ya, selain karena transformasinya juga ini ribet dan berat, ternyata bagian kakinya sini juga udah mulai retak karena nggak kuat nahan ratchetnya yang keras banget di sini. Akhirnya patah. Dan gue juga perbaikin sebisanya, dan bagian-bagian karet di dalamnya situ juga udah mulai getas dan mulai gampang rontok ya. Jadi ini gue bener-bener hati-hati banget megangnya guys ya. Selain ini yang paling mahal juga, ini juga paling keren sih ya, Motor Master. Semua part combinernya sebagian besarnya ada di sini, bagian rangka badannya dan mode robotnya juga. Ini menurut gue paling keren sih si Motor Master. Oke guys, ini bisa kita lihat trailernya ya. Ini dia bisa gerak-gerak seperti ini. Ini nanti kita harus bagi dua di sini, karena di sini part yang ini nanti akan jadi aksesoris dan jadi part untuk combiner doang. Mode robotnya sendiri si Motor Master cuman ngambil part bagian depan sini sampai sini doang. Dan detailing mobilnya sih oke banget coy, susah ngangkatnya nih. Nah, ini ada grillnya di sini ya, dipakai warna ungu, warna khasnya Motor Master. Terus bahannya masih ban karet dan pelek rodanya juga khas banget. Dan ini ada gas tanknya. Wah, ini musuh buyutannya Optimus nih. Benci banget ya sama Optimus ya. Ya, bagian bawahnya seperti ini, ada weapon storage-nya di sini dan sekaligus buat nahan ya, di situ nahan pack-nya di sini. Bagian belakangnya ada catnya, tapi dia nggak bisa dibuka sepintunya di sini. Overall seperti ini. Habis ini kita akan langsung cek mode robotnya. 8 hours later. Gila ya, gue ngetransformnya capek banget dah. Jadi sorry banget gue nggak bisa kasih lihat proses transformasinya, tapi ini udah gue rubah semua jadi mode robot. Pertama kita lihat dulu ini trailernya si Motor Master. Sebenarnya setengah dari trailer ya, karena bagian setengahnya lagi itu jadi badannya Motor Master. Nah, trailernya ini jadi kayak ini ya, weapon turret gitu nih ya. Ini bisa kita puter-puter turretnya. Pedangnya bisa kita taruh sini.
Dan ini nanti pedangnya bisa jadi pedangnya si Menasor juga ya, kita bisa transform juga. Dan terus di sini ada ban belakangnya ya, kita bisa transform juga. Tapi gue nggak tahu nih di sini ditaruhnya di sebelah mana, jadi ya asal kelihatan bagus aja sih ya. bisa seperti ini misalnya. Oh ini lupa gue transform, harusnya dimasukin ke sini ya, jadi biar rapi kayak gini. Tapi di sini dikasih pegangan ya, kayak buat ada pack pegangannya gitu. Jadi mungkin salah satu robot-robot ini, Stunticon ini bisa megang senjata ini ya, buat jadi benteng pertahanan gitu ya. Ini juga bisa dicopot ya, karena base ini sebenarnya part forming ya, ngetransformnya. Jadi ini bisa dilepas-lepas kalau kalian mau. Ada pack-packnya di sini. Detail-detailnya seperti ini, ada senjatanya, bisa naik turun sedikit seperti ini. Oke. Ini bisa kita lepas-lepas, ini juga bisa kita lepasin gini. Kira-kira ini untuk base-nya dari trailernya Motor Master ya. Ini tradisinya dari mainan jiwannya kayaknya. Tapi yang jelas sekarang kita lihat dulu nih robot-robotnya ya. Kita dari kanan dulu ya. Ini si Breakdown. Breakdown gue suka banget ya, terutama head sculpt-nya. Lihat ekspresinya, senyum licik gitu. Wah, ganteng banget sih ya. Keren. Terus semua joinnya ini semuanya enak banget, solid, masih kencang semua ya. Dan ngetransformnya juga masih cukup enak, pack-packnya masih enak banget, walaupun mungkin tolerance-nya agak-agak ribet saat diputer-puter gitu ya. Dan di sini banyak part-part yang tajam karena ini emang bukan buat mainan anak kecil ya. Jadi hati-hati aja. Selain gampang patah, juga kadang sakit gitu kalau kita kegores gitu ya, karena tajam banget coy. Terus ini kita juga dapat senjatanya di sini. Bisa kita tancepin di tangannya, packnya. Dan BTW senjatanya nanti bisa combine juga ya, jadi senjatanya si Menasor. Di sini ada senjatanya, di sini juga ada senjata kecilnya. Satu hal yang gua nggak suka ada di bagian lututnya sini, guys. Jadi kalau dilihat dari samping, gua agak kurang suka kenapa penempatan gimbelnya di sini gitu. Jadi agak aneh aja gitu ya. Kalau dari depan sih ya oke-oke aja ya, tapi kalau dari samping jadi kelihatan agak aneh karena ini nonjol banget. Ini juga sama kayak si Dead End ya. Dead End juga gini tuh lututnya. Ini gue nggak suka sih. Tapi kalau si Wild Rider dan Dragstrip nggak masalah kakinya. Tapi dua ini gue paling nggak suka bentuk desain kakinya. Apalagi si Dead End ini kecil banget, kayak pakai kaki ini ya, sepatu selop. Ya oke. Nanti kita lihat lagi si Dead End. Overall ini keren banget, warna-warnanya semua. Ini kelihatan agak berdebu aja, tapi overall masih oke banget. Dan backpacknya juga rapi di belakang sini, walaupun agak floppy tapi nggak masalah. Bagian belakangnya sini kelihatan terlalu polos sih sebenarnya. Tapi ya nggak sih, kayaknya nitpick aja ini mah. Dan seni-seninya sih ya normal ya. Nih pakai ball joint, tangannya di sini bisa muter. Gua agak takut sih kalau mau cek artikulasi ya, karena bener-bener seret banget, seret karena udah berdebu gitu guys. Jadi agak, dan gue takut plastiknya tuh krecek gitu daripada ntar patah gitu ya. Jadi ya udahlah, kalau mau lihat artikulasinya kalian mungkin bisa cek channel lain ya. Mungkin nanti gue akan kasih lihat pose-posenya aja ya di ending video. Oke, ini buat si Breakdown. Lanjut kita ke karakter selanjutnya. Siapa dulu ya, yang agak kurang gue suka juga ya. Ini si Dead End ya. Si Dead End ini sebenarnya head sculpt-nya gue demen banget ya. Ada faceplate-nya gitu, gue seneng banget ya. Jadi kelihatan keren gitu, kayak ninja. Bagian badannya juga nih khas banget ya, bagian kakinya. Tapi ini ada bagian transformasi. Overall Dead End juga proporsi badannya bagus ya. Keseluruhan badannya bagus. Artikulasinya ya sosok lah, nih bagian dari transformasi seperti ini ya. Dan gue nggak akan ngetes artikulasi di sini ya, sekali lagi ya. Tapi paling gue nggak suka bagian kakinya sini nih, aneh banget sih kalau menurut gue ya. Soalnya dari samping ini kelihatan dengkulnya kayak lepas sendiri gitu. Terus ini juga masih kelihatan tipis banget di sini, dan kakinya kecil banget di sini. Jadi my least favorite si Dead End ini sih. Backpacknya juga sama rapi seperti ini. Terus kita ke Wild Rider dulu nih. Wild Rider keren sih ya, gue suka ada kibel sayapnya, bukan sayap ya, kibel pintunya dibikin gini ya, kelihatan kayak sayap gini ya. Tangannya seperti ini, head sculpt-nya juga kelihatan sangar banget ya. Warnanya juga keren banget, ini ngedove ya. Bagian belakangnya backpacknya juga ini lebih floppy lagi. Tapi ya nggak masalah sih, ini nggak ada buat ngetapnya ya, kayaknya sih nggak ada guys. Mungkin ada, cuman gue mungkin lupa ya. Tapi cukup rapi sih, lebih rapet gitu, kelihatan ngisi. Kalau yang si Breakdown tadi ini agak kelihatan kosong di sini kan, tapi yang ini keren banget.
Oke, untuk si Wild Rider gue nggak ada komplain ya. Yang gue suka semua fiturnya di sayap sini ya, dan terlebih kakinya dia nggak kelihatan aneh ya. Ini masih oke lah kakinya di sini. Label bannya ditaruh di belakang. Kalau si Breakdown sama D10 ditaruh depan dan ditutupin ya. Stunticon selanjutnya si Dragstrip. Ini yang paling warnanya ngejreng ya. Yang lain kan warnanya agak gelap gitu. Tahu-tahu ada warna kuning gonjreng sendiri di sini, kuning ungu lagi. Dan dia walaupun kibelnya di sini kelihatan paling gede ya, tapi ini emang khasnya Dragstrip gitu ya. Dan kibel-kibel bannya juga di tangan sini masih kelihatan enak. Proporsinya juga enak banget nih Dragstrip. Head sculptnya keren banget ya. Gue suka banget ini desain kacamatanya ya. Terus detail-detail sininya juga warna kuning, dan dia banyak part-part separasi part gitu guys. Jadi keren banget ya. Ini juga bisa gerak, semuanya bisa gerak di sini. Bagian belakangnya juga ya kibelnya seperti tadi gue bilang agak kelihatan gede banget, tapi setelah dilihat-lihat gitu ya tetap kelihatan enak sih ya. Nah, ini bagian sini ini gede banget kakinya di sini ya, dan di sini ada ankle-ankle-nya di sini. Jadi berfungsi dengan baik semua untuk Dragstrip. Dan terakhir yang paling besar ini bosnya nih, Motormaster. Jadi bagian tangan sini ini sudah patah sejak gue dapet ya. Ini udah gue benerin, gue sambung, tapi tetap jadi agak letoy karena harus gue amplas. Terus bagian kaki sini juga dia udah retak di sini, dan sudah gue lem, udah gue perbaikin dalamnya juga. Dan ini paling keren sih si Motormaster ya kalau mau jujur ya. Oke guys, lihat headscarfnya ya, paling galak kayaknya. Keren banget. Dan di sini dia ada shoulder cannonnya gitu, bisa artikulasiin tangannya seperti ini, keker banget kelihatannya ya. Dan ini sini agak longgar karena ini sambungan buat dari truk ke trailernya ya. Gue nggak tahu ini apa bisa dicopot atau enggak, tapi kayaknya nggak bisa ya, karena kalau ini dicopot nanti bakal jadi parts forming gitu transformasinya ya. Jadi kayaknya emang udah solid di sini, tapi emang ini agak longgar sih, jadi agak kurang menyenangkan aja dipegangnya. Ini ada pakai ratchet juga dikit tangannya di sini. Sini juga ada bisa jadi ankle pivot ya, detail-detail kepala truknya di sini. Dan ini bagian pinggangnya si Menasor nanti ya. Nah, kalau kita udah transform jadi combiner nanti. Oke guys, kira-kira ini untuk si Motormaster ya. Oh iya, dia juga dapat pedang sini ya. Pedangnya bisa kita pasang nih. Dan ini harus ditransform dulu. Oke, ini pedangnya kita transform jadi seperti ini, supaya bisa dipegang sama Motormaster. Ada tagnya juga. Oke guys, abis ini langsung nanti akan gue transform ke mode combinernya ya, si Menasor. Dan saya lagi gue minta maaf karena gue nggak bisa nunjukin video transformasinya karena ini PR banget guys. One eternity later. Oke guys, check this out. Behold, Menasor. Dan capek banget coy transformnya, ya ampun. Mungkin salah gue juga ya nge-transformnya. Gue nggak ngikut buku manual, gue cuma lihat video-video tutorial ya di MGO biasanya, seperti kita semua lakukan. Udah ngikutin aja gue masih kesulitan coy. Jadi aduh, nggak tahu ya, gue kayaknya nggak cocok sih sama mainan-mainan transformer yang tipe-tipe kayak gini gitu ya. Tipe-tipe yang bisa combine ya, yang sudah ini nggak tahu ya, mungkin karena gue udah tua kali ya. Ibaratnya kayak kalau dulu mungkin kita masih kuat main game lama gitu ya sampai tamat. Sekarang kalau kita main game kayak udah ya sebentar aja gitu. Kalau cuma bisa sebentar nyoba-nyobain ya udah gitu. Ya, tapi ini dia figurnya udah di depan gua. Gila, ini tinggi banget ya. Ukur tingginya sekitar sampai 44 lah ya. Gila ya. Terus ini lebarnya juga sekitar 27 ya, 27-28. Emang gede banget ya. Dan ini berat ya, berat banget. Makanya gue gak bisa taruh di turntable-nya. Si Menasor ini dia waktu awal rilis dia punya masalah stability issue di sini ya. Jadi harusnya kalian dapat part kaki ini. Ini part kaki yang lama, dan saat di-combine dia meletot ke depan karena di sininya nggak ada penyangga gitu, nggak kuat nahan beban di sini karena ininya berat banget. Tapi setelah partnya diganti dia udah bisa stabil seperti ini. Nah cuma barang yang gue terima ini karena ini udah ada kerusakan ya, jadi di bagian sini udah
agak retak. Gua agak khawatir sih, ini goyang-goyang gitu, wiggle-wiggle. Dan ininya agak lumayan loose, jadi ya kurang enak aja gitu megangnya ya. Jadi impresi pertamanya saat di combine gini, gue merasa ini banyak banget yang loose, jadi nggak terlalu solid. Dan karena ini berat, jadi hati-hati banget gue. Lihat ininya nih agak letoy gitu, jadi gue nggak terlalu berani pose-posein sih, karena pasti nanti dia kepleset kakinya, ininya nggak kuat nahan. Ya kalian bisa lihat nih sekelilingnya ya. Terbaik yang bisa gue kasih lihat ke kalian seperti ini. Dan ini hati-hati banget. Ini banyak masalah sih kalau mau jujur ya. Ya jadi gue kurang cocok sama jenis mainan kayak gini ya. Menurut gue sih agak nggak menyenangkan dipegangnya, berat gini. Ya, mungkin kalian akan suka kalau kalian bisa pajang gitu ya. Tapi intinya transformer tuh bukan cuma dipajang gitu. Kalian harus happy juga saat ngetransformnya. Sama kalau kalian kayak ngerakit Gundam, kalian happy saat ngebikin ya kan. Setelahnya kalian puas, kalian pajang gitu kalau udah jadi. Transformer juga sama gitu ya. Jadi dia bisa bolak-balik di transform. Habis itu kalian lihat mode robot sama mode mobilnya. Dan jangan lupa pas proses transformnya juga. Kalau ini semuanya mode robot, mode mobil, mode combiner, semuanya keren. Tapi proses transformnya bikin gua nggak pengen lagi nge-transform ini jadi beberapa mode. Jadi nggak bisa gua transform bolak-balik, nggak gua kapok nge-transform ini. Tapi ya udah, ini saat udah jadi emang fiturnya keren banget, detail-detailnya ya. Muatannya bisa nyala juga, dan dia ada alternate face-nya setahu gua. Tapi gua nggak nemu di mainan yang dikirim ke gua ini ya. Kayaknya mungkin ketinggalan di yang punya. Overall, gue seneng banget dipinjemin mainan ini ya. Udah bisa merasakan experience-nya pegang mainan ini ya, mainan gede ini yang mahal ini, dan merasakan tersiksanya saat transform. Jadi oke deh guys, ini gue cuma bisa kasih opini seperti ini ya. Mungkin kalian beda pendapatnya, kalian mungkin yang punya juga, ini bukan ngecengin kalian, tapi ini emang gue nggak cocok punya mainan ini. Dan kemarin-kemarin gue mungkin agak kepengen juga gitu ya punya mainan yang seperti combinernya dari third party seperti ini ya. Tapi sekarang gue memang cenderung lebih hati-hati gitu ya. Ini mainan ngetransformnya akan nyiksa gue apa enggak nih gitu ya. Karena jatuhnya gue stres guys. Jadi saat gue mainin ini jadi bawaannya marah-marah gitu. Harusnya nggak gitu ya, mainan harusnya bikin kita jadi fun ya. Dan kalau kalian ngejar detail robotnya ya, kalian pengen lihat looks-nya aja yang bagus ya, kalian lebih cocok kalau beli mainan yang untransformable ya, yang nggak bisa transform ya. Tapi menurut gue sih transformer ya, kalau menurut gue itu harus fun ya ditransform. Dan yang bikin fun saat ngetransform apa? Stability materialnya, terus tolerance pack-nya, jadi nggak bikin tangan sakit. Clearance-nya saat kita puter-puter nggak sempit ya clearance-nya, jadi kita nggak usah ngebengkok-bengkokin plastik ya. Jadi itu yang bikin fun ya buat gue. Jadi transformasinya bisa smooth, langkah-langkahnya juga jelas. Dan ya ini mungkin levelnya beda-beda ya. Mungkin orang merasa ini transformasi ini udah enak banget dan seneng ya ngetransform ini bolak-balik. Tapi buat gue, lu psikopat coy. Karena gue nggak kuat ngetransform ini bolak-balik. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk review dan opini gue tentang TFM Transformation Havoc. Dan kalau kalian punya mainan ini atau pengen beli mainan ini, gue setahu gue mainan ini udah langka dan udah mahal ya. Kalau kalian mau hunting mainan ini, ya paling nggak kalian siap-siap aja dengan transformasinya yang cukup PR. Segitu dulu video dari gue. Thank you buat kalian yang udah nonton, and see you on my next video. Bye bye guys.